melakukan penahanan terhadap saudara F yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pertanian Oku Selatan sampai saat ini ya. Kemudian kita melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penyidikan yang beberapa kali dirubah. Kemudian ada surat penetapan tersangka yaitu nomor print 422 L623 bulan 3 tahun 2022 atas nama saudara yang berinisial F tadi. Kemudian diperpanjang lagi dengan surat perintah penyidikan baru. Kemudian diperpanjang lagi surat perintah penyidikan karena sudah lama. Kita perpanjang dengan surat perintah nomor 03 B bulan 09 2022 ini dengan surat perintah penahanan hari ini nomor print 1415 garing L.6.23 garing RT.1 garing 09 2022. Kita tahan untuk 20 hari ke depan di lapas Muara II, cabang Muara II. Kita akan lakukan tahanan untuk dilakukan proses selanjutnya untuk dibawa ke persidangan untuk lakukan pelimpahan tahap 2. Dalam kasus perkara pengelolaan bantuan dana bangunan vertical dryer padi kapasitas 6 ton dan 10 ton pada 6 kelompok tani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berfokus kepada bangunan rumah untuk mesin vertical dryer penggiling padi ini. Jadi objek kita penyidikan itu di bangunannya, di fokus bangunannya. Itu nama kegiatan yang sedang disidik. Kemudian pasal yang kami terapkan, di mana tersangka F dalam perkara ini, dalam perkara pembangunan rumah untuk mesin vertical dryer penggiling padi 6 ton dan 10 ton tadi adalah sebagai PPTK. Ya. Kemudian pasal yang diterapkan dalam sangkaan, karena ini masih sangkaan belum dakwaan, adalah pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, kemudian junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ini tentang penyertaan berarti lebih dari 1 orang. Kemudian dalam pembangunan bangunan gedung untuk mesin vertical dryer ini terdapat kerugian negara kurang lebih sekitar 1,7 M lebih. 1,7 M berdasarkan hasil dari auditor BPKP dalam penyidikan, itu kerugian negaranya. Tetapi dalam hal ini penyidik juga berpendapat jika bukan saja negara yang dirugikan, bukan kerugian keuangan negara yang dialami, tetapi lebih pada perekonomian keuangan negara, bukan perekonomian negara, karena kerugian itu ada keuangan negara dan perekonomian negara. Karena kenapa penyidik kami beranggapan bahwa ini termasuk dari kerugian perekonomian negara, karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan sejumlah dana sekitar 5.778.700.000 rupiah mengenai untuk kegiatan membantu petani yang ada di masyarakat Oku Selatan ini agar pertanian itu bisa surplus padinya, itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan mesin-mesin ini, sehingga mendongkrak ekonomi nasional khususnya daerah Oku Selatan ini melalui sektor pertanian. Tetapi dalam hal ini karena diakibatkan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum melalui masyarakat Oku Selatan itu terdampak dirugikan ekonominya. Kami menekankan ini bukan, kalau kerugian negaranya sudah jelas di 1,7, tetapi kami akan berusaha membuktikan di pengadilan bahwa ini ada perekonomian negara yang mana kerugiannya itu mencapai 5.778.000.000 keseluruhan. Karena tidak terpakai, tidak termanfaat sama sekali semuanya. Anggaran itu sudah cair 5,7, tapi semua tidak terpakai, mesin tidak terpakai dan lainnya tidak terpakai. Sehingga masyarakat berdampak kepada petani-petani yang ada di Oku Selatan yang terdampak ekonominya yang seharusnya surplus dengan
mesin penggilingan 10 ton ini tadi, 10 ton padi ini, sehingga tidak bisa digunakan oleh petani, sehingga berdampak perekonomiannya, merugikan keekonomian masyarakat Oku Selatan. Kemudian dalam perkara ini juga kami tahan hari ini yang inisial F, dan pada hari ini juga kami menetapkan tersangka baru dengan kasus yang sama. Ini ada turut sertanya, makanya tadi kita lapis dengan pasal 55 KUHP, pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu berinisial A, ya, berinisial A. A ini merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku Selatan dulu, yang sekarang menjabat sebagai Kadis Tanaman Pangan. Ya. Situ per hari ini kami keluarkan berdasar surat perintah penyidikan atas nama A, dan langsung penetapan tersangka juga atas nama A. Hari ini ditetapkan tersangka, tapi belum ditahan. Peran A selaku PPK dalam kegiatan pembangunan rumah untuk mesin penggiling padi tadi, vertical dryer tadi, selaku PPK. Ya, izin Pak, untuk yang tersangka yang baru ditetapkan A, itu dari kerugian yang negara yang dirugikan, dia menerima anggaran atau seperti apa Pak? A ini tentunya melaksanakan tugas-tugas TUSI selaku PPK, ya, selaku PPK, karena baru kita tetapkan tersangka ini, tentunya nanti kita dalamin lagi ya. Karena kerugiannya sudah ada. Kalau kerugian negara saya jelaskan ulangi lagi, itu sekitar 1,7 M. Tetapi di sini penyidik juga beranggapan ini bukan sudah sekedar kerugian negara, bukan sekedar bangunan, tapi ini adalah karena tidak termanfaat semuanya, bahkan ini perekonomian negara yang dirugikan, bukan lagi negara yang dirugikan. Ya. Jadi dari kasus ini sudah 2 tersangka yang sudah di per hari ini. Pak, hari ini ya. Selanjutnya ada tersangka lain? Nanti perkembangan ya, nanti kita lihat perkembangan persidangan, karena kita yang F ini kita segera bawa ke persidangan terlebih dahulu. Ya, kita bawa ke persidangan, nanti fakta-fakta persidangan mungkin bisa diikuti teman-teman rekan-rekan media. Di persidangan apa perkembangan di persidangan. Oke. Untuk Tersangka A. Penahanan. Oh, kita tentunya lebih ke pemberkasan terlebih dahulu ya. Pemberkasan, kita upayakan mengkonstruksikan yuridisnya dulu, mengkonstruksikan hukumnya, kemudian kita mengumpulkan dari hasil-hasil nanti sambil berjalan, ada yang sidang, ada yang sambil di penyidikan dan lain-lain. Nanti itu mungkin sudah bisa di ujung nanti ya. Tapi untuk saat ini belum. ikon rakernis gitu. Jadi pada teman-teman juga nanti yang terkait dengan dokumen-dokumen ini, seluruh dokumen-dokumen tadi antara PPK sama kelompok tani itu dilakukan secara tatap muka, atau misalnya kelompok tani itu di ruangan A tanda tangan, baru dokumen-dokumen dari ruangan A dipindahkan kepada ruangan PPK. Dokumen-dokumen antara PPK dengan kelompok tani 6 atau terpisah. Contoh, misalnya kelompok tani awas kamu